Halo guys, salam sehat selalu. Jumpa lagi di GLT Channel Tutorial. Oke guys, di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya kita bisa melihat besaran pajak kendaraan motor atau mobil yang kita miliki menggunakan bantuan aplikasi dari handphone yang kita miliki. Untuk link videonya ada di pojok kanan atas sini ya guys. Jadi teman-teman bisa langsung mengklik dan menontonnya saja. Dan di video selanjutnya, di sini saya akan memberikan tutorial lagi nih guys. Belum lama ini Korlantas Polri telah meluncurkan sebuah aplikasi yang dapat bisa teman-teman gunakan untuk aktivitas membayar pajak kendaraan motor atau mobil dengan cara online dari handphone yang teman-teman miliki. Dan yang pastinya nih guys, di dalam teman-teman membayar pajak kendaraan dengan cara online, keuntungan yang teman-teman dapatkan sungguhlah sangat banyak sekali ya guys. Yang pertama pastinya teman-teman tidak perlu mengantri-ngantri lagi ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan teman-teman. Dan ditambah lagi nih guys, teman-teman tidak perlu lagi menyiapkan seperti BPKB dan STNK untuk membayar pajak kendaraan yang teman-teman miliki. Teman-teman cukup duduk manis diam di rumah aja, melakukan transaksi pembayaran pajak dengan aplikasi ini dari handphone yang teman-teman miliki. Semua pokok permasalahan perpajakan kendaraan teman-teman bisa dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar ya guys. Nah, bagaimana kita bisa melakukan semua hal tersebut? Caranya sangat mudah sekali dan di sini saya akan memberikan tutorialnya dengan tahapan demi tahapannya. Jadi jangan di-skip video ini ya guys. Oke guys, cekidot, langsung saja kita masuk ke caranya. Yang pertama, teman-teman di sini harus bisa mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasi ini bernama Signal. Dan untuk aplikasi ini, link downloadnya sudah saya taruh di bawah kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung mengklik dan mendownloadnya saja. Atau teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store secara gratis. Kebetulan di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Jadi langsung saja kita buka dan masuk ke aplikasinya. Layar pertama tampilan pada aplikasi ini bisa teman-teman lihat di sini sudah ada deskripsi-deskripsinya. Jadi teman-teman bisa langsung membaca-bacanya terlebih dahulu sebelum teman-teman memulai aktivitas cara untuk membayar pajak online-nya menggunakan aplikasi Signal ini guys. Jadi teman-teman bisa langsung membaca deskripsi-deskripsinya, bisa teman-teman geser ke kanan-kanan ya guys. Nah, setelah teman-teman sudah berada di tampilan seperti ini, teman-teman di sini harus daftar terlebih dahulu ya guys, agar kita bisa terverifikasi data-data kita untuk kita bisa melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan aplikasi Signal ini guys. Jadi teman-teman bisa langsung mengklik daftar di bawah sini guys. Nah, bisa teman-teman lihat di tampilan daftar ini semuanya sudah terinci dengan jelas ya guys. Di sini teman-teman harus memasukkan nomor induk KTP atau KTP yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman bisa memasukkan nama sesuai KTP dan teman-teman di sini harus supaya bisa memasukkan email yang aktif guys. Kemudian di bawahnya lagi yang terpenting teman-teman juga di sini jangan lupa untuk memasukkan nomor handphone yang aktif yang teman-teman miliki. Kemudian di bawahnya lagi teman-teman bisa memasukkan kata sandi yang valid ya guys. Kata sandi ini terdiri dari 8 karakter ya guys, dari mulai huruf kecil, angka, maupun huruf besar. Kemudian di bawahnya lagi, teman-teman bisa mengulangi kata sandi seperti yang pertama di atas. Setelah semuanya sudah terisi, teman-teman bisa langsung mencentang atau menceklis, saya telah menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi Signal. Nah, di sini saya sudah mengisi semua kolom yang tersedia. Setelah ini, teman-teman bisa langsung klik lanjut. Setelah teman-teman sudah mengklik lanjut, teman-teman nantinya akan diarahkan untuk memverifikasi data teman-teman terlebih dahulu dengan cara metode memfotokan KTP teman-teman yang berlaku sesuai yang sudah didaftarkan. Kemudian teman-teman bisa langsung nantinya selanjutnya akan diverifikasi lagi menggunakan bentuk wajah teman-teman dengan cara teman-teman bisa mengikuti tahap-tahapannya terlebih dahulu ya guys, agar kita bisa membuka aplikasinya ini guys. Nah, setelah teman-teman sudah bisa klik lanjut, kemudian teman-teman di sini bisa klik verifikasi sekarang untuk memfotokan KTP teman-teman. Di sini bisa kita klik izinkan. Kemudian di sini kita bisa klik lanjut.
Proses pengambilan foto KTP sedang saya lakukan. Jadi teman-teman, foto KTP-nya harus yang pas ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik pakai foto ini dan di sini kita klik lanjut dan di sini teman-teman harus bisa mengambil gambar wajah dari teman-teman agar supaya pas di dalam lingkaran sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh aplikasi ini. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung mengklik pakai foto ini. Verifikasi wajah sudah berhasil kita lakukan, kemudian teman-teman bisa klik lanjut dan di sini teman-teman bisa langsung memasukkan 6 digit kode OTP yang dikirimkan melalui handphone teman-teman dari nomor teman-teman yang sebelumnya sudah didaftarkan. Di sini saya akan memasukkan 6 digit kode yang dikirimkan melalui SMS yang sudah saya dapatkan. Oke teman-teman, verifikasi data OTP sudah berhasil kita daftarkan di aplikasi ini. Selanjutnya teman-teman di sini bisa langsung mengklik kembali ke beranda. Dan seperti inilah tampilan layar utama pada beranda aplikasi Signal. Dan untuk kita bisa membayar pajak secara online-nya, menggunakan aplikasi Signal ini, teman-teman harus aktifasi email dulu yang masuk ya guys, agar kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk kita bisa membayar pajak kendaraan teman-teman. Seperti bisa teman-teman lihat di pojok kiri atas, masih ada garis berwarna merah dengan tautan belum aktifasi email. Di sini saya sudah mengecek email yang masuk, jadi teman-teman bisa langsung mengklik aktifasi email. Dan email sudah berhasil kita konfirmasi untuk diaktifasikan. Di sini untuk kita bisa melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan aplikasi Signal ini, teman-teman di sini supaya bisa menambahkan kendaraan bermotor. Maksudnya teman-teman supaya bisa memasukkan nomor plat kendaraan yang teman-teman miliki ya guys. Jadi teman-teman harus mendaftarkannya terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa langsung mengklik tambahkan kendaraan bermotor. Nah, setelah teman-teman sudah mengklik tambahkan kendaraan bermotor, di sini teman-teman sudah bisa melihat tampilan data diri dari nomor kartu keluarga yang teman-teman miliki. Secara otomatis nomor kartu keluarganya sudah terinput di sini setelah kita tadi melakukan pendaftaran di awal. Kemudian di bawahnya lagi pemilik kendaraan. Di sini teman-teman bisa memilih dan mengklik milik sendiri. Kemudian di bawahnya lagi nomor KTP teman-teman sudah secara otomatis terdaftar karena tadi teman-teman sudah melakukan pendaftaran di awal. Kemudian di bawahnya lagi data kendaraan bermotor. Nah, di sini teman-teman harus bisa mengisi nomor plat kendaraan teman-teman daerah masing-masing. Di sini saya akan mengisi nomor plat kendaraan yang akan saya bayarkan pajak kendaraan tahunannya. Setelah kita sudah mengisi nomor plat kendaraan, di bawahnya lagi teman-teman harus bisa mengisi 5 digit terakhir nomor rangka yang ada di kendaraan teman-teman. Di sini saya akan mengisi 5 digit nomor rangka yang ada di kendaraan yang akan saya bayarkan pajak kendaraannya. Kemudian setelah nomor rangka 5 digit sudah teman-teman isi, di bawahnya lagi teman-teman bisa menceklis. Saya menjamin kebenaran data yang diberikan. Lalu teman-teman bisa langsung menceklis. Selanjutnya teman-teman bisa langsung klik lanjut. Oke teman-teman, kendaraan bermotor Anda berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa mengklik lihat daftar. Dan inilah dia informasi kendaraan bermotor teman-teman yang sudah didaftarkan untuk teman-teman membayar pajak kendaraannya secara online menggunakan aplikasi Signal ini. Kemudian kita bisa balik ke menu beranda. Nah, setelah kolom hitam ini sudah ditambahkan nomor plat kendaraan kita. Di sini teman-teman langsung bisa klik pendaftaran pengesahan STNK untuk kita bisa membayar pajak tahunan yang kita miliki. Lalu teman-teman di sini bisa langsung klik pendaftaran pengesahan STNK di bawah sini. Kemudian di sini teman-teman bisa klik pilih NRKB. Kemudian teman-teman bisa langsung klik nomor plat kendaraan teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung klik lanjut.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini nomor plat kendaraan teman-teman sudah terdaftar untuk teman-teman bayar pajak kendaraannya. Di sini sudah terinci dengan jelas berapa besaran pajak yang harus teman-teman bayarkan dengan total pembayaran yang ada di bawah sini. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung klik kirim dokumen TBPKP. Lalu di sini kita bisa langsung klik lanjut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini setelah nanti teman-teman sudah berhasil melakukan pembayaran pajaknya secara online, STNK pajak tahunannya nantinya akan dikirimkan melalui ekspedisi Pos Indonesia. Jadi di sini di bawahnya sini teman-teman bisa pilih samsat mana yang akan teman-teman tuju. Di sini sudah terdaftar samsat di daerah teman-teman masing-masing. Jadi kita langsung bisa memilihnya saja. Kemudian di bawahnya lagi ada penerima. Jadi setelah nanti teman-teman sudah berhasil melakukan pembayaran pajak secara online, nanti pajak STNK tahunan teman-teman akan dikirimkan melalui kantor pos ke alamat rumah teman-teman yang teman-teman miliki. Jadi di sini teman-teman harus bisa mengisi alamat rumah teman-teman yang jelas dan valid ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih provinsi. Dan di bawahnya lagi teman-teman bisa pilih kabupaten kota. Kemudian yang paling utama dan paling rinci di sini teman-teman harus bisa mengisi alamat rumah teman-teman, karena kalau teman-teman salah mengisi alamat rumah teman-teman, nantinya STNK pajak tahunan teman-teman tidak akan sampai ke rumah teman-teman. Jadi saya sarankan bila mana teman-teman ingin mengisi alamat rumah teman-teman, alamatnya harus rinci dan jelas ya teman-teman, agar STNK pajak tahunan nanti akan dikirim ke alamat rumah teman-teman dari kantor pos. Kemudian di bawahnya lagi teman-teman harus bisa mengisi kode posnya ya teman-teman, kode pos alamat rumah teman-teman pastinya. Kemudian di samping kanan ini teman-teman harus bisa mengisi nama penerima yang jelas ya teman-teman. Dan di bawahnya lagi teman-teman harus bisa mengisi alamat email yang valid. Dan di bawahnya lagi teman-teman harus bisa mengisi nomor telepon yang aktif ya teman-teman. Nah, setelah data teman-teman sudah terisi semua dengan valid, jelas, dan detail, di sini teman-teman bisa memilih jenis pengirimannya. Langsung saja kita klik titik 3 yang ada di pojok kanan sini. Dan inilah dia rincian besaran biaya ekspedisi dari kantor pos. Jadi teman-teman di sini bisa memilih sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian kita bisa langsung klik pilih. Setelah semua kolom sudah terisi dengan jelas dan rinci, di sini teman-teman bisa langsung klik lanjut. Dan inilah dia hasilnya. Bisa teman-teman lihat di tampilan ini, informasi pengiriman sudah terinci dengan jelas. Kemudian di bawahnya lagi informasi biaya sudah terinci dengan jelas. Dari biaya pajak kendaraan tahunan kita, dan biaya administrasi, dan biaya pengiriman ekspedisi jasa kurir dari kantor posnya. Dengan total biaya sekian, sekian, dan sekian. Kemudian teman-teman bisa langsung mengklik lanjut. Oke teman-teman, setelah ini kita bisa melanjutkan untuk proses pembayarannya. Dan seperti inilah tampilan dalam metode pembayarannya untuk kita bisa membayar pajak kendaraan kita secara online. Di sini bisa teman-teman lihat kode bayarnya sudah kita dapatkan, dan di bawahnya lagi di sini ada ketentuannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa harap membacanya dengan jelas dan rinci. Seperti ini metode pembayarannya. Harap lakukan pembayaran sebelum tanggal 5 September pukul 16.42. Nah, jika teman-teman ingin membayar pajak kendaraannya ini sudah lewat dari jam 16.45, secara otomatis nomor kode bayar ini sudah tidak berlaku ya teman-teman. Dan di bawahnya lagi jumlah total pembayarannya sudah terlihat dan terinci dengan jelas. Dan bagaimana kita untuk bisa melakukan pembayarannya? Di sini sudah tersedia bank-bank yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Karena di sini saya memakai Bank BNI, jadi di sini metode pembayaran pajak online-nya saya menggunakan Bank BNI. Jadi kita bisa klik Bank BNI-nya di sini. Dan inilah dia metode cara pembayarannya teman-teman. Untuk kita bisa membayar pajak kendaraan secara online, di sini teman-teman bisa menggunakan mobile banking BNI melalui handphone yang teman-teman miliki. Dan bila mana teman-teman tidak memiliki mobile banking BNI, teman-teman bisa melakukan pembayaran pajaknya menggunakan ATM BNI yang teman-teman miliki. Dan bagaimana kita bisa melakukan semua hal tersebut? Di sini saya akan memberitahukan caranya ya guys ya. Dan simak baik-baik caranya di sini ya guys.
Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan pembayaran pajak online-nya. Setelah saya sudah mendapatkan kode pembayaran billing tadi menggunakan mobile banking yang saya miliki. Bagaimana cara kita bisa menggunakan mobile banking untuk kita bisa membayar pajak kendaraan secara online? Di sini saya akan memberikan caranya guys. Langsung saja simak guys caranya. Di sini saya sudah memiliki aplikasi mobile banking. Langsung saja kita masuk dan buka mobile bankingnya. Seperti inilah tampilan mobile banking. Jadi teman-teman harus bisa memasukkan username dan MPIN yang teman-teman miliki. Di sini saya akan memasukkan PIN mobile banking yang saya miliki. Nah, di tampilan ini teman-teman bisa langsung pilih dan mengklik pembayaran. Kemudian teman-teman bisa mengklik samsat yang di bawah pojok kanan sini. Lalu teman-teman bisa klik input baru. Di sini saya akan memasukkan kode bayar yang sudah saya dapatkan dari aplikasi Signal tadi untuk kita bisa membayar pajak kendaraan secara online-nya. Langsung saja di sini teman-teman bisa memasukkan kode bayarnya. Kemudian setelah kita sudah memasukkan kode bayar, di sini teman-teman bisa langsung klik lanjut. Dan inilah dia menu rincian pembayarannya ya guys. Di sini sudah terlihat jelas nomor plat kendaraan teman-teman, nama pemilik kendaraan yang teman-teman miliki, kemudian di bawahnya lagi jumlah tagihan pembayaran pajak online-nya sudah terlihat jelas, dan di sini ada biaya-biaya yang sudah terinci dengan jelas. Setelah teman-teman sudah mengecek semuanya sudah benar, data-datanya teman sudah benar, teman-teman langsung bisa memasukkan paspor transaksi ya guys, agar bisa langsung dibayarkan di sini. Transaksi pembayaran pajak online menggunakan mobile banking BNI sudah berhasil saya lakukan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tahu caranya bagaimana kita bisa membayar pajak kendaraan online menggunakan mesin ATM BNI yang kita miliki. Oke guys, langsung saja kita masuk ke caranya. Kita langsung saja memasukkan ATM yang kita miliki menggunakan ATM Bank BNI untuk kita bisa membayar pajak kendaraan online. Kemudian teman-teman pilih bahasa Indonesia. Dan teman-teman bisa memasukkan PIN yang teman-teman miliki. Kemudian di sini teman-teman pilih menu lain. Lalu teman-teman di sini pilih pembayaran, kemudian teman-teman pilih pajak penerima negara, lalu teman-teman pilih e-samsat. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan kode bayar yang sudah teman-teman dapatkan menggunakan aplikasi Signal yang sudah kita lakukan transaksi sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa langsung klik tekan jika benar. Setelah itu akan keluar struk pembayarannya, teman-teman. Oke guys, setelah saya kemarin sudah melakukan pembayaran pajak online-nya, pajak tahunan STNK melalui aplikasi Signal, di sini saya sudah kedatangan STNK pajak tahunan saya. Jadi di sini saya dikirimi dari ekspedisi kurir kantor pos guys. Tidak sampai 1 minggu STNK pajak tahunan saya sudah sampai ke rumah saya nih guys. Jadi langsung saja kita akan unboxing ya guys untuk melihat dan mengecek kebenarannya. Dan inilah dia STNK pajak tahunan saya guys. Jadi alhamdulillah sudah terbayarkan tahun ini. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman sebelumnya yang sudah menyaksikan video tutorial saya ini, bagaimana cara kita bisa melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan aplikasi Signal. Cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa share ke media sosial teman-teman lainnya.
Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe. Thanks for watching. See you on my next video.